Ternyata saya lihat maksudnya ini nggak main-main gitu loh. Program ini nggak main-main, selain bisa nambah kemampuan individu, banyak hal yang bisa didapat gitu. Sebelum saya bergabung, maksudnya saya berpikir gitu. Karena kalau belajar individual itu juga membuat jenuh, daripada sendiri mending gabung di ISO. Dan di ISO ini selalu memainkan repertoar klasik, dan itu membuat saya terus belajar di situ. Saya melihat banyak orkes atau pemain yang langsung nyebur dalam sebuah orkestra tanpa belajar main orkestra itu bagaimana gitu. Jadi mereka langsung terlibat dalam sebuah proyek, ya itu baik juga, tapi tidak semua music directornya atau dirigennya itu memberi pengetahuan dasar mengenai bagaimana bermain orkestra dengan baik. Misalnya bagaimana menggabungkan dua frase supaya menjadi satu kesatuan, atau bagaimana tuning di tiup dan di gesek, lalu ya juga berbagai tekstur dalam partitur orkesnya. Jadi saya pikir saya bisa sedikit membantu di sini. Main, dibayar, dalam satu proyek selesai. Nah, itu yang menjadi kendala besar, karena membangun orkestra ini tidak seperti bermain orkestra dalam satu proyek ya. Itu karena mindsetnya harus berbeda, bahwa kita harus melakukan ini perlahan, pelan, konsisten. Nah, itu yang kurang, itu yang menjadi kendala mendasar. Problem teknis saya pikir bisa dikejar dalam waktu, dan jelas, istilahnya ukurannya jelas. Tetapi kalau ukuran visi misi atau pemahaman atau kedewasaan berpikir, itu yang susah sekali, ngukurnya susah sekali. Kendala tentang SDM, kendala tentang kualitas, kendala tentang infrastruktur atau fasilitas, saya pikir bisa kami atasi. Tapi hanya satu yang mungkin menjadi kendala terbesar adalah kesabaran, karena kita bukan sesuatu yang dibangun untuk esok hari, untuk hari besok aja, tapi untuk 5 tahun ke depan, untuk 10 tahun ke depan, untuk 20 tahun ke depan. Kita adalah salah satu step kecil yang ingin berkontribusi untuk negeri ini. Kita adalah salah satu step kecil dari ribuan, saya yakin ribuan di luar sana di Indonesia ini masih banyak yang berpikiran sama dengan kita, para generasi muda ini. I decided to found IYSO to invest myself, my knowledge, my passion as an experienced professional musician to help them realize their dreams. I consider IYSO as a complete artistic and educational project. Di sini kita tuh ngajarin kalau musik klasik tuh sebuah musik yang menurut saya edukasinya itu tinggi. Dia mengajarkan lagu-lagu simpel mungkin buat anak-anak atau buat masyarakat. Kalau musik klasik tuh sebenarnya tuh kita buat pendekatannya ke masyarakat tuh masih sulit. Mungkin dari komunitas ini bisa pelan-pelan menjamah masyarakat lebih mengenal musik klasik itu sendiri.
Kita tuh jadi punya wadah, sebuah orkes, tempat kita bisa latihan, tempat kita bisa sharing tentang musik, sama ya temenan sama yang lain lah, yang kira-kira kita belum kenal, akhirnya kita jadi main bareng. Banyak berkembangannya sih, Nek. Dalam segi pribadi, Nek, aku sih lebih bisa dengerin satu sama lain, terus kita juga dalam hal intonasi bisa cocok. Ya. Itu yang Namanya kan belum pernah main bareng, Mas. US dan DPN kayak gitu. Tapi masih kayak gitu. Terus sekarang jadi lebih cocok, terus lebih kenal satu sama lain gitu. Orkes ini ISO adalah orkes yang membawa misi pendidikan. Nah, pendidikan adalah terdiri dari 2 elemen menurut saya, yaitu kebijaksanaan dan yang kedua adalah pengetahuan. Jadi di dalam memiliki pengetahuan saja tidak cukup, tapi kita juga harus memiliki kebijaksanaan untuk tahu kapan saja kita menggunakannya dan bagaimana kita menggunakan pengetahuan kita. Orkes ini saya kira akan menitik beratkan kepada repertoire standar, dan ini bagus karena sekarang kan banyak anak muda yang sekarang belajar alat musik orkestra karena mereka mungkin tertarik dengan pementasan yang lebih menghibur gitu. Tapi perlu diketahui bahwa sebetulnya musik orkestra itu sendiri sebuah entity yang sudah tua gitu, jadi sudah matang. Dan kalau generasi muda tidak memakan karya standar, mereka sendiri tidak pernah mendengarkan simfoni orkestra itu sebetulnya suaranya bisa seperti apa. Jadi dengan adanya orkes ini, kedepannya saya harapkan banyak lagi orkes baru yang timbul dengan semangat yang sama, yaitu mempelajari repertoire standar. Menurut saya keberadaan ISO ini sangat-sangat bermanfaat, sangat positif, di mana itu tadi seperti kami disediakan wadah di mana kami bisa mengasah skill, mengasah untuk bisa terbiasa untuk bermain bareng, disiplin, konsisten. Segi ensemble itu menurut saya sih udah bagus ya, maksudnya udah yang pertama itu kan saling nggak kenal, pertama itu main masih takut-takut, masih ragu-ragu salah, tapi kita sekarang udah enjoy, maksudnya udah nyantai aja. Istilahnya kita tuh lagi membangun sebuah rumah, sebuah wadah. Kelak kalau wadah ini benar-benar udah eksis atau udah benar-benar udah dikenal, udah punya pengalaman banyak, itu tuh yang paling penting tuh untuk generasi berikutnya. Jadi walaupun kita besok udah tidak di ISO lagi, yang penting generasi berikutnya sih bisa menikmati hasil dari yang diperjuangkan oleh ISO itu. Saya lihat di ISO ini sepertinya ada banyak orang yang merasa mempunyai satu kebutuhan, yaitu adanya orkes yang lebih sehat,
tugas yang lebih serius gitu. Dengan banyaknya orang yang terlibat, saya melihat arahnya mungkin akan seperti yang kita harapkan semua. This is a great first step on the long road. I congratulate all the young Indonesian musicians who are ready to invest in this fantastic adventure. I wish that they may acquire a solid technical and musical basis to be applied and be transmitted to the next generation. I wish that they learn lessons of life, of humanism, by understanding the artistic message of the great composers and be able to share joy and emotions of music. I wish that they learn the feeling of accomplishment after good work done, concentration, patience, and teamwork. Music is the most strongest, powerful tool of communication. And well used, each of us may contribute to unification and peace in the world.